Kasus ijazah Jokowi akhirnya masuk pengadilan. Tapi hasilnya bukan kalah, bukan menang, melainkan bahkan tidak diperiksa. Masuk akal nggak? Pengadilan Negeri Solo memutus gugatan Citizen Lawsuit atau CLS tentang ijazah Presiden Joko Widodo tidak dapat diterima. Dalam bahasa hukum, niet ontvankelijk verklaard atau yang biasa kita sebut NO. Dan ini penting, karena NO itu bukan berarti gugatan salah, tetapi berarti gugatannya belum layak diperiksa. Jadi pengadilan bahkan belum masuk ke pertanyaan utama, ijazah itu asli atau tidak. Belum sampai sana, sudah berhenti di pintu masuk. Ini yang sering tidak dipahami publik. Dalam hukum acara perdata ada 3 kemungkinan. Gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, atau tidak dapat diterima. Dan yang terakhir ini artinya ada masalah di struktur gugatan itu sendiri. Masalahnya di mana? Biasanya ada di pertama legal standing, kemudian objek gugatan, atau cara merumuskan hubungan antara fakta dan tuntutan. Dan dalam kasus ini, semua tanda itu sebenarnya sudah terlihat dari awal. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, kita akan melihat bahwa perkara ini tidak tiba-tiba muncul di pengadilan. Ada eskalasi, ada pola. Awalnya isu ini hidup di ruang digital, kemudian berbagai tuduhan berulang, diperkuat oleh potongan-potongan narasi, lalu naik level, masuk ke ruang publik yang lebih luas. Diskusi media, pernyataan tokoh, klaim-klaim yang mulai terdengar ilmiah. Di titik ini, isu mulai terasa seperti fakta, padahal belum pernah diuji. Kemudian masuk ke fase berikutnya, formalisasi konflik. Ada pelaporan, ada kontra pelaporan, ada upaya untuk menghadirkan ahli. Nama seperti Roy Suryo muncul dalam kapasitasnya sebagai pihak yang siap memberikan keterangan. Di sisi lain muncul juga respon dari tokoh seperti Yusuf Kala yang menyinggung soal video yang beredar, bahwa yang dibantah adalah pembuatnya, bukan isi kontennya. Di titik ini kita mulai melihat pergeseran dari perkara dokumen menjadi perkara narasi. Apalagi ketika muncul dugaan penggunaan konten berbasis AI. Ini menambah satu layer baru. Bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga mana yang asli, mana yang konstruksi. Dan tekanan publik terus dibangun, sedikit demi sedikit. Setiap perkembangan tidak selalu menjawab substansi, tapi selalu cukup untuk menjaga isu ini tetap hidup. Lalu sampailah ke tahap berikutnya, dibawa ke pengadilan. Disinilah seharusnya semua berhenti berspekulasi. Karena pengadilan bukan tempat narasi. Pengadilan adalah tempat pembuktian. Tapi yang terjadi, baru masuk, sudah berhenti. Kenapa? Karena yang digunakan adalah citizen lawsuit. CLS itu bukan gugatan biasa. Dia bukan alat untuk menyelesaikan sengketa personal. CLS itu digunakan untuk menggugat kelalaian negara yang berdampak pada kepentingan publik luas. Contohnya jelas, kasus polusi udara Jakarta. Di situ negara dianggap lalai menjaga kualitas udara dan dampaknya dirasakan jutaan orang. Reasoningnya kuat, kausalitasnya jelas, dan karena itu dikabulkan. Sekarang bandingkan dengan kasus ijazah. Pertanyaannya sederhana, di mana kerugian publik langsungnya? Apakah ini benar-benar soal kelalaian negara atau mendekati sengketa personal yang dibawa ke ruang publik? Di titik ini kita mulai melihat sesuatu yang lain, bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri sebagai perkara hukum. Ada layer lainnya, layer politik. Karena kalau kita lihat kronologinya secara utuh, yang terjadi bukan sekadar pencarian kebenaran. Tapi rangkaiannya seperti ini. Isu diperbesar, narasi diperkuat, figur dilibatkan, lalu konflik diformalisasi. Dan tentunya dibawa ke pengadilan. Semua itu dilakukan tanpa memastikan satu hal yang paling mendasar. Apakah konstruksi hukumnya sudah siap? Dan ini yang perlu kita jujur akui, bahwa sebagian upaya yang terjadi lebih terlihat sebagai mempolitisasi isu daripada menyelesaikan perkara. Kita lihat pola klasiknya, isu diangkat ke publik, lalu didorong untuk menjadi viral, dikuatkan dengan framing, lalu dibawa ke ranah hukum.
tanpa kesiapan konstruksi hukum yang memadai. Akibatnya, begitu masuk ke pengadilan, langsung berhenti. Dan ini bukan pertama kali. Banyak gugatan di Indonesia terlihat kuat secara emosi, tapi lemah secara reasoning. Padahal dalam hukum yang diuji bukan seberapa viral isunya, atau seberapa besar narasinya, atau seberapa banyak orang percaya. Yang diuji itu sederhana. Apakah gugatan ini masuk akal secara hukum? Ada konsep penting yang jarang dibahas. Reasonable person standard. Standar berpikir orang yang wajar. Hakim akan melihat kalau orang yang rasional membaca gugatan ini, apakah dia melihat hubungan sebab akibat yang jelas, kerugian yang bisa diukur, dan tuntutan yang relevan? Kalau tidak, ya hasilnya seperti ini, berhenti di depan pintu. Sekarang pertanyaannya, apakah perkara ini selesai? Belum tentu. Karena secara hukum, putusan NO membuka ruang. Gugatan bisa diajukan kembali dengan perbaikan, dengan formulasi yang lebih tepat. Tapi disinilah kita diuji sebagai publik. Apakah kita benar-benar ingin mencari kebenaran atau cukup dengan mempertahankan narasi? Karena kalau tujuannya kebenaran, maka jalurnya jelas. Rapikan gugatan, perkuat bukti, dan uji di pengadilan. Tapi kalau tujuannya adalah politik, maka pengadilan hanya akan menjadi panggung. Dan ketika pengadilan menolak untuk bermain di panggung itu, kita melihat hasilnya hari ini. Gugatan tidak diperiksa. Jadi mungkin pertanyaannya sebenarnya bukan lagi ijazah itu asli atau tidak. Tapi apakah cara kita mencari jawabannya sudah benar? Karena dalam negara hukum, bukan hanya hasil yang penting, tapi juga cara mencapainya. Kalau gugatannya saja tidak lolos pintu masuk, lalu sebenarnya apa yang kita kejar itu? Kebenaran atau sekedar perhatian? Masuk akal? Saya Aryo Bimo.